Annyeonghaseyo. Berjumpa lagi dalam belajar di rumah bersama Bu Hana. Jangan lupa ya, klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Kamsahamnida. Halo anak-anak, hari ini Ibu ingin membahas soal-soal yang ada di LKS, yaitu uji kompetensi halaman 20. Soal ini sudah pernah Ibu tugaskan supaya kalian menjawab mandiri, kemudian hari ini akan kita bahas. Silahkan dibuka LKS-nya serta jawaban yang sudah kalian buat. Nanti kita bisa cek berapa jawabanmu yang benar, berapa jawabanmu yang salah. Oke, kita akan mulai. Kita akan membahas 26 soal saja. Kita mulai dari soal nomor 1. Nah, nomor 1 dan 2 ini adalah soal tentang metode ilmiah. Jadi, langkah-langkah apa yang kita lakukan sebagai peneliti jika ada menemukan masalah secara ilmiah. Jika kalian ingin meneliti sesuatu, maka kalian menggunakan metode ilmiah. Oke, soal nomor 1 dan 2 ini akan kita bahas. Jadi yang pertama, ketika kalian ingin melakukan penyelidikan atau eksperimen dalam metode ilmiah, ini soal yang nomor 1, maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah langkahnya, itu adalah kita harus merumuskan dahulu sebuah masalah. Jadi masalah apa yang ingin kita bahas. Jadi untuk soal nomor 1, kira-kira jawaban yang tepat adalah, jadi langkah yang pertama kita lakukan adalah apa? Ya, benar, jadi merumuskan masalah. Jadi apa masalah yang ingin kita teliti atau kita selidiki? Kemudian soal yang nomor 2, langkah yang dapat dilakukan untuk menguji kebenaran hipotesis. Ada yang sudah tahu apa itu hipotesis? Nah, hipotesis itu adalah jawaban sementara dari sebuah masalah. Langkah yang dapat dilakukan untuk menguji hipotesis itu adalah yang C, yaitu dengan melakukan eksperimen. Eksperimen ini adalah percobaan. Misalnya, kalian ingin menguji suatu tanaman. Tanaman itu misalnya dia akan lebih subur ketika ditaruh atau diletakkan di tempat yang lebih gelap atau di tempat yang lebih banyak cahaya. Nah, itu masalahnya misalnya. Nah, kemudian hipotesisnya atau jawaban sementara kalian, wah pasti nih tanaman yang lebih subur yang kena cahaya. Nah, misalnya itu hipotesis kalian. Maka hipotesis itu harus diuji. Benar nggak nanti tanaman yang terkena sinar matahari bisa tumbuh lebih subur dibandingkan tanaman yang diletakkan di tempat yang lebih gelap. Nah, hipotesis itu diuji. Jadi kalian diuji hipotesisnya dengan cara melakukan percobaan atau eksperimen. Maka kalian harus meletakkan 2 buah tanaman. Yang satu diletakkan di tempat yang redup atau yang sedikit kena cahaya matahari, atau misalnya di ruangan kalian taruh. Kemudian yang satu lagi diletakkan di ruang terbuka yang terkena sinar matahari misalnya. Nah, nanti kalian amati tanaman tersebut, yang mana kelihatannya lebih subur padahal dua-duanya disiram setiap hari. Diperlakukan yang sama. Kemudian dari sana kalian bisa menarik kesimpulan, oh ternyata tanaman yang lebih subur adalah tanaman yang misalnya yang diletakkan di luar ruangan atau yang terkena sinar matahari. Karena menurut ilmiahnya, tanaman yang terkena sinar matahari itu dapat melakukan fotosintesis atau proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Jadi jawabannya adalah C, melakukan eksperimen. Sudah paham? Kita berikutnya adalah soal nomor 3. Nah, soal nomor 3, 4, 5, dan berikutnya ini adalah materi tentang pengamatan. Dalam metode ilmiah, kita harus melakukan pengamatan. Tahu artinya pengamatan? Ya, jadi mengamati objek apa yang kita teliti, itu namanya mengamati atau pengamatan. Nah, dalam pengamatan, kita lihat dulu perbedaannya. Pengamatan itu ada 2 jenis.
Ya, ada pengamatan kualitatif dan ada pengamatan kuantitatif. Dilihat dari katanya, kualitatif berarti kualitas. Nah, kemudian kuantitatif itu artinya jumlah. Nah, kita akan bedakan. Yang pertama, pengamatan kualitatif. Jika kalian melakukan pengamatan secara kualitatif, di sini kalian menggunakan panca indera. Misalnya, kalian mau mengamati warna daun, warna bunga, pokoknya yang berwarna. Kemudian bisa juga membaui. Kemudian bisa juga merasa dan menyentuh misalnya. Nah, berarti pengamatan yang kalian lakukan itu adalah pengamatan dengan cara kualitatif. Jadi hasil yang kalian peroleh nanti di sana adalah kualitas. Bisa warna, bisa bau, bisa rasa, bisa tekstur, atau misalnya teksturnya itu lembut atau keras atau kasar. Nah, itu. Kemudian yang pengamatan yang kedua itu adalah pengamatan kuantitatif, yaitu pengamatan dengan menggunakan alat ukur. Kalian bisa melakukan pengamatan dengan menggunakan alat ukur, misalnya penggaris, neraca atau timbangan, kemudian termometer. Nah, ketika kalian menggunakan alat ukur, berarti kalian akan memperoleh angka atau hasil berupa angka dan satuan tentunya. Misalnya kalau kalian menggunakan penggaris, misalnya hasilnya 30 cm. Berarti di sana ada angka, ada satuan. Nah, ini adalah pengamatan kuantitatif. Jadi pengamatan dengan menggunakan alat ukur dan hasilnya berupa angka. Sudah bisa dipahami apa bedanya? Nah, jadi itu perbedaan antara pengamatan kualitatif dengan kuantitatif. Ingat aja, kualitatif berarti kualitas. Ada warna, bau. Misalnya kalau disuruh mengamati teman, ada yang warna kulitnya putih, ada yang warna kulitnya sawo matang. Nah, itu namanya pengamatan kualitatif. Sebaliknya ada pengamatan kuantitatif. Di sana dengan alat ukur dan hasilnya berupa angka. Oke, kita akan jawab nomor 3. Pengukuran suhu lingkungan dengan menggunakan termometer pada suatu percobaan merupakan pengamatan. Yuk, dengan termometer berarti menggunakan alat ukur. Berarti jawabannya adalah ya, kuantitatif. Jadi di sana ada alat ukur termometer, berarti pasti dia pengamatan kuantitatif. Oke, lanjut yang nomor 4. Di bawah ini yang merupakan hasil pengamatan kualitatif adalah berarti di sini yang tidak menggunakan alat ukur dan tidak ada angkanya, alias menggunakan panca indera. Yang mana? Apakah warna bunga merah muda, lebar daun berkisar sekian-sekian, dan nomor C juga, nomor D. Yang mana jawabannya? Ya, yang nomor A. Jadi warna bunga merah muda. Kalian mengamatinya dengan panca indera mata dan hasilnya di sana warna. Nomor 5. Berikut yang termasuk pengamatan kualitatif adalah, kembali soalnya kualitatif, berarti yang dengan menggunakan panca indera, bukan menghitung dengan alat ukur. Nomor A, menghitung jumlah bunga tanaman Anthophyta, berarti nanti di sana ada jumlah ya, berarti salah. Mengukur panjang batang tanaman Anthophyta, mengukur panjang berarti dia menggunakan alat ukur, berarti juga bukan. Di sana pasti dia kuantitatif. Yang ke C, mengamati warna bunga tanaman Anthophyta yang berbeda-beda, berarti di sana mengamati warna. Ya, benar. Jadi ini adalah pengamatan kualitatif. Sedangkan yang nomor D, membandingkan lebar daun tanaman Anthophyta dari setiap pohon, ini kan menggunakan alat ukur juga, membandingkan lebar. Berarti jawabannya adalah C. Sudah paham ya? Nah, kemudian nomor 6. Sebelum melakukan percobaan, Anda harus memahami hal-hal berikut, kecuali kira-kira yang mana yang merupakan hal yang tidak perlu kalian pikirkan untuk percobaan. Apakah menentukan langkah kerja? Perlu. Kemudian tujuan, kalian harus punya tujuan penelitian. Variabel itu adalah hal-hal yang nanti diteliti, itu harus kalian tahu juga. Berarti yang D jawabannya, tingkat kesulitan
masalah. Ini tidak perlu kalian pikirkan karena ini harus dilaksanakan, baru kalian temui kesulitannya seperti apa. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, nomor 7. Mengukur volume zat cair menggunakan gelas ukur tergolong pengamatan. Nah, di sini menggunakan gelas ukur, berarti kan di sana mengukur dengan alat ukur, berarti adalah jawabannya kuantitatif. Nomor 8. Berikut yang bukan merupakan sikap ilmiah yang harus dimiliki peneliti. Nah, kita akan bahas dulu. Jadi sikap ilmiah itu adalah sikap yang harus dimiliki seorang yang meneliti atau ilmuwan. Jadi sikapnya yang harus kalian punya itu adalah jujur tentu. Jadi apapun hasil penelitiannya harus disampaikan secara jujur. Kemudian objektif, artinya memikirkan kepentingan orang banyak, bukan perorangan. Jadi kalian harus memikirkan hasil tersebut berdampak ke orang yang banyak. Jadi tidak milih-milih. Kemudian rasa ingin tahu. Jadi seseorang peneliti atau ilmuwan itu harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Bagaimana kalau seperti ini hasilnya? Bagaimana kalau seperti ini? Jadi harus diingin tahu. Kemudian bertanggung jawab. Apapun penelitiannya harus bertanggung jawab. Kemudian pantang menyerah. Jadi diuji lagi. Misalnya seorang ilmuwan untuk menemukan vaksin yang pertama gagal, kemudian dia coba lagi buat yang baru sehingga vaksin tersebut berhasil. Jadi pantang menyerah sikapnya. Nah, jadi jawaban yang nomor 8 yang tepat adalah subjektif. Sifat subjektif ini tidak boleh yang dimiliki oleh seorang ilmuwan, karena subjektif itu artinya dia memihak seseorang atau memihak satu pihak, jadi diuntungkan gitu. Jadi itu tidak boleh ya. Nomor 9. Langkah awal yang harus dilakukan dalam sebuah penyelidikan IPA adalah yang pertama kali dilakukan untuk menyelidiki adalah ya mengamati. Jadi kalian amati objeknya dulu ya, baru nanti proses-proses yang lain. Oke, kita lanjut. Nomor 10. Data yang diperoleh menggunakan alat indera tanpa menggunakan alat ukur dan tidak dapat dinyatakan dengan angka disebut data ya kualitatif. Jadi pengamatan yang menggunakan alat indera. Nomor 11. Objek pengamatan IPA adalah yang menjadi objek dalam IPA. Ini coba diperhatikan dulu. Objek yang dipelajari dalam IPA adalah seluruh benda yang terdapat di alam dengan segala hubungannya untuk dikaji pola-pola keteraturannya. Jadi di sini objek IPA itu adalah seluruh benda yang ada di alam. Seluruh benda itu bisa kita pelajari. Bukan hanya makhluk hidupnya saja, tapi benda mati juga bisa kita pelajari. Bahkan makhluk hidup yang paling kecil atau mikroorganisme juga bisa menjadi objek penelitian. Bahkan di luar angkasa pun bisa. Jadi jawaban nomor 11 adalah seluruh benda di alam dengan segala interaksinya. Jadi jawabannya D. Soal nomor 12. Pengertian inferensi dalam penyelidikan IPA adalah, kalian tahu inferensi? Nih, inferensi itu artinya kesimpulan sementara. Setelah melakukan pengamatan dan memperoleh sejumlah data, langkah selanjutnya adalah merumuskan penjelasan berdasarkan data pengamatan. Jadi jawabannya adalah B, merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Oke, lanjut nomor 13. Di sini kalian disuruh memilih yang mana sih yang benar cara mengukurnya. Kalian kan pasti pernah menggunakan penggaris ya. Jadi nomor 13, pengukuran besaran panjang dengan mistar atau penggaris. Berikut yang benar adalah yang mana? Misalnya yang abu-abu itu adalah bendanya. Apakah kalian letakkan di ujung 0 atau melebihi 0? Kira-kira yang mana yang benar? Ya, yang ini, yang A. Jadi bendanya ujungnya harus tepat di angka 0. Nanti hasilnya yang di sebelah kirinya.
Nomor 14. Berikut yang bukan merupakan manfaat mempelajari IPA adalah mampu. Yang A betul, jadi mempelajari IPA itu berfungsi untuk melatih berpikir kritis dan logis. Yang B betul juga, meningkatkan kualitas hidup. Yang C, memahami berbagai hal di sekitar kita. Pasti nanti setelah belajar IPA kalian pasti memahami berbagai hal atau fenomena yang ada di sekitar kita. Yang D yang salah. Jadi memanfaatkan kekayaan alam sebanyak-banyaknya itu bukan tujuan dari mempelajari IPA. Jadi kalian mempelajari IPA malah untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, bukan untuk memanfaatkan kekayaan alam sebanyak-banyaknya, apalagi untuk kepentingan pribadi. Secara ekonomi itu tidak boleh. Nah, kemudian kita lanjut. Ya, jadi nomor 14 itu jawabannya D ya. Nomor 15. Nah, di sini adalah menghitung massa atau berat dari suatu benda menggunakan neraca. Neraca yang digunakan di sini adalah neraca sama lengan. Nah, benda yang diletakkan di sebelah neraca bagian kiri dan batu timbangannya itu diletakkan di sebelah kanan. Di sana ada timbangan yang batu neraca 20 gram, 20 gram, 5 gram, dan 1 gram. Nah, caranya menghitung adalah nih, dijumlahkan setiap massa yang ada di sebelah kirinya itu batunya itu. Ada 20 gram ditambah 20 gram ditambah 5 gram ditambah 1 gram. Hasilnya berapa? 20 ditambah 20 ditambah 5 tambah 1. Hasilnya adalah 46 gram. Jadi jawabannya D. Nomor 16. Berikut yang termasuk kelompok besaran pokok adalah, nah masih ingat nggak? Waktu kalian nonton video besaran pokok, ada 7 besaran pokok. Ada panjang, massa, waktu, suhu. Nah, ini tabelnya kalau kalian masih lupa. Ada panjang, ada massa, ada waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, jumlah zat. Nah, sana satuannya harus diingat ya. Ini satuan berdasarkan sistem internasionalnya. Panjang, satuannya meter. Massa, satuannya kilogram. Nah, dari nomor 16, yang mana yang termasuk besaran pokok? Yang ketiga-tiganya besaran pokok. Yuk dicek dulu yang mana. Yang betul adalah B, panjang, waktu, dan suhu. Yang A kenapa salah? Yang A ini salahnya karena ada volume. Ya, volume ini adalah besaran turunan. Yang C, yang mana yang salah? Yang bukan besaran pokoknya. Ya, luas. Luas itu adalah besaran turunan. Yang D, semuanya salah. Volume, luas, dan berat ini adalah besaran turunan. Udah jelas ya? Oke, lanjut nomor 17. Seorang ilmuwan sedang melakukan penelitian dengan cermat di laboratorium. Dia meneliti suatu zat untuk mengetahui jenis zat tersebut. Kalau kita sudah membicarakan zat berarti ke unsur kimia ya. Bidang IPA yang sedang dipelajari oleh ilmuwan tersebut adalah kimia. Jadi bidang IPA itu ada fisika, kimia, biologi, dan lain-lain. Jadi ada kimia itu pasti dia berhubungan dengan zat-zat kimia atau senyawa, unsur, dan lain-lain. Jadi jawabannya A. Nomor 18. Citra mengukur lingkar pohon menggunakan jengkal. Jengkal itu dengan tangan ya. Jadi pengukuran yang dilakukan oleh Citra menggunakan satuan yang tidak baku. Jadi jengkal itu merupakan salah satu satuan yang tidak baku karena jengkal setiap orang itu beda-beda ukurannya. Kalau Citra mengukur misalnya dengan hasil 10 jengkal, orang lain mengukur mungkin yang memiliki jengkal lebih panjang hasilnya pasti lebih sedikit. Kalau yang jengkalnya lebih kecil hasilnya pasti lebih panjang atau lebih banyak dia jengkalnya. Jadi tidak baku. Nomor 19. Massa cabai yang dibeli ibu dari pasar adalah 2,5 kg. Jika diubah menjadi satuan gram, maka massa cabai tersebut adalah, ini pelajaran SD, jadi kalian mengkonversi satuan. Kalau dari kilogram ke gram, berarti dia naik apa turun tangganya? Ya turun. Kalau dari kilogram ke gram turun berarti dikali. Berapa kali dia turun dari kilogram ke gram?
3 kali berarti dikali 1000. Caranya seperti ini. Jadi 2,5 kg itu berapa gram? Jadi ini 2,5 dikali 1000, hasilnya 2500 gram. Jadi jawabannya C. Nomor 20. Berikut benda yang paling tepat diukur menggunakan jangka sorong adalah, nah kalian sudah pelajari tadi apa itu jangka sorong, apa fungsinya, bagaimana bentuknya. Ini jangka sorong. Jadi jangka sorong itu adalah salah satu alat di laboratorium yang digunakan untuk, ini fungsinya, mengukur diameter. Tahu diameter? Diameter itu adalah panjang titik tengah dari satu sisi ke sisi yang lain dari suatu benda yang berbentuk bulat. Jadi diameter, jadi mengukur diameter dan kedalaman suatu benda. Kedalaman benda dan nanti menggunakan yang ini. Ini adalah tangkai ukur kedalaman. Ini juga bisa dipanjangkan, bisa dipendekkan. Nah, kemudian di sini tempat meletakkan benda yang bulat atau benda yang ingin kalian ukur panjang atau diameternya. Di sini ada rahang atas, tetapnya di sini rahang tetap atas, di sini rahang tetap bawah, di sini rahang sorong atas, di sini rahang sorong bawahnya. Makanya kenapa dia disebut jangka sorong, karena dia bisa disorong, sorong ke kiri, sorong ke kanan. Jadi rahangnya itu bisa digeser-geser sesuai dengan ukuran dari benda yang diukur. Nah, kemudian di jangka sorong ini ada dua skala, ada skala utama, ini ada skala utama, skalanya di atas, kemudian skala Nonius, jadi skala Nonius. Nah, kemudian untuk nomor 20, berikut benda yang paling tepat diukur menggunakan jangka sorong adalah, kalau panjang meja rasanya menggunakan penggaris mistar, meteran itu bisa. Kemudian tinggi kursi juga panjang meteran. Kemudian yang benar itu adalah ya nomor C. Kenapa kok yang diameter kelereng? Kenapa bukan yang D, diameter bola kaki? Kalau yang diameter untuk yang jangka sorong itu biasanya benda yang diukur tidak melebihi dari 12 cm atau sekitar kurang dari 15 cm. Jadi kalau untuk bola kaki dia melebihi ukuran jangka sorong, nggak bisa diukur. Jadi yang paling tepat itu adalah diameter kelereng. Dah, nomor 21, panjang pita digambar di samping adalah, jadi di sini menggunakan mistar atau penggaris. Jadi kalian di sini membutuhkan ketelitian, tapi gambarnya sebenarnya kurang jelas ya. Di sana kalian kira-kira di sana ada 8 lebih, jadi 8 cm lebih. Kemudian lebihnya itu adalah sudah melewati setengahnya, jadi 0,5-nya sudah dilewati. Kemudian ada 2 strip lagi. Berarti di sana jawabannya adalah 8,7 cm. Nomor 22. Kesalahan pembacaan skala alat ukur karena posisi mata tidak tegak lurus dengan benda disebut kesalahan. Ya, yang benar adalah kesalahan paralaks. Jadi kalau kalian meletakkan mata di tempat yang salah dalam mengukur panjang dengan menggunakan alat ukur, maka ini disebut dengan kesalahan paralaks. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor berikutnya. Soal nomor 23. Nah, ini masih soal tentang jangka sorong. Di soal ini adalah hasil dari pembacaan skala pada jangka sorong. Ada skala utama, skala utamanya yang sebelah sini, yang di atas, kemudian skala Nonius yang di bawah. Nah, Ibu tugaskan kalian kan sudah menonton video tentang jangka sorong ya. Jadi kalian sudah paham bagaimana cara menggunakan jangka sorong. Nah, sekarang membaca skalanya. Nah, jadi membaca skala kita lihat dari angka 0. Untuk skala utama, jadi skala utama itu adalah skala yang ada di atas angka 0. Di sini ada angka 8. Jadi skala utamanya itu adalah 8. Kemudian untuk membaca skala yang Nonius adalah skala yang berimpit. Jadi garisnya lurus antara skala utama dengan skala
nonius. Yang berimpit adalah di sini yang sudah dikasih tanda panah, yang ini. Kita akan baca yang ini. Kalau di sini 0, di sini 5, berarti di sini setiap skala ini nilainya 1. Di sini 0, di sini 1, di sini 2. Berarti caranya menghitung adalah, nah ini pembahasan soal nomor 23. Skala utama yang tadi kita sudah temukan adalah yang 8 cm. Berarti di sini kita tulis 8 cm. Kemudian skala noniusnya, karena di sini yang berimpit adalah skala 2, berarti skala noniusnya adalah 2. Nah, 2 ini harus kita kalikan dengan ketelitian jangka sorong, di mana ketelitian jangka sorong itu adalah 0,01. Jadi skala noniusnya diubah dari 2 menjadi 2 dikali 0,01. Hasilnya adalah 0,02 cm. Sudah paham sampai di sini? Jadi ini ada skala utama, skala nonius. Kemudian berapa hasilnya sekarang? Nah, ini pembacaan skalanya. Jadi hasil yang kita peroleh nanti adalah pembacaan sama dengan skala utama ditambah dengan skala nonius. Jadi skala utamanya adalah 8, skala noniusnya adalah 0,02 cm. Jadi caranya ya ditambahkan aja 8,00 cm ditambah 0,02 cm. Hasilnya adalah 8,02 cm. Jadi pilihannya adalah B. Nomor 24. Berikut yang tidak termasuk satuan baku adalah yang mana? Yang mana bukan satuan baku? Depa, ons, liter, atau meter? Ya, yang ini adalah jawabannya depa. Jadi depa itu bukan satuan yang baku. Jadi itu merupakan satuan yang tidak baku. Nomor 25. Alat ukur massa yang biasa digunakan di laboratorium karena memiliki tingkat ketelitian yang tinggi adalah, jadi yang paling teliti alatnya itu adalah yang B, neraca elektronik atau neraca digital. Kemudian nomor 26, ini berkaitan dengan video yang kemarin Ibu sudah jelaskan tentang besaran pokok, besaran turunan. Di sana ada video mengukur massa dengan menggunakan neraca Ohaus atau neraca 3 lengan. Dalam neraca itu ada satuan ada lengan ratusan, ada lengan puluhan, ada lengan satuan. Di sini angka pada lengan satuannya berapa? 300, kemudian ada 90 dan ada 8. Jadi cara menghitung massanya adalah massa 300 gram ditambah 90 gram ditambah 8 gram. Hasilnya adalah 398 gram. Jadi jawabannya adalah yang D. Ya, jadi yang 398. Oke, jadi kita sudah menyelesaikan 26 soal. Mungkin dari kalian yang masih ragu-ragu atau masih belum mengerti, bisa kalian tanyakan lewat chat di WA pribadi. Nah, sekian dulu dari pembahasan soal yang kita sudah bahas. Semoga bisa kalian pahami. Kemudian berikutnya kalian persiapkan diri untuk soal ulangan. Jadi nanti akan Ibu share soal ulangan di link dan kalian jawab dari rumah. Uji kemampuan diri kalian sendiri, jangan mengandalkan orang lain atau mengandalkan Google ya. Dicoba dulu uji diri kalian. Tetap semangat belajar dari rumah untuk semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.